Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa di ini bimbingan proposal ya. Iya Pak. Iya Pak. Kepada Hilman dan Albert, terima kasih sudah bisa bergabung di pertemuan hari ini. Saya sampaikan, mohon maaf, kita pertemuannya memang harus seperti ini gitu sampai waktu yang sudah ditetapkan. Karena sudah baca surat edarannya kan, kita sampai akhir perkuliahan semester genap ini kita pertemuannya secara daring, secara online ya. Oke, agendanya hari ini adalah kalau untuk Albert, saya ingin mendengar progres dari pekerjaan minggu yang lalu, Albert ya. Iya Pak. Dan dari Hilman, mungkin ini pertemuan pertama kita, Man ya? Iya Pak. Selama dari bulan apa? Januari, Februari ya? Jadi Januari Pak. Hampir 3 bulan kita baru bertemu sekarang. Ya karena ada satu lain hal, sehingga Anda belum bisa bertemu dengan saya. Oke, untuk yang pertama, saya ingin mendengar dulu progres ya Bert ya dari Anda. Apa yang sudah Anda dapatkan, apa yang sudah Anda lakukan, apa yang kesulitannya seperti apa. Oh iya, satu lagi, Anda boleh sambil pegang catatan gitu ya. Jadi nanti apapun yang akan ada kita bicarakan itu mohon dicatat dan jadikan arsip gitu ya sebagai panduan Anda. Ya, Pak. Jadi tugas kemarin itu kan dari Pak Tep saya suruh nyari apa? Ya, silakan. Jadi kan kemarin tugas dari Pak Tep itu saya suruh nyari nomor Teatin, kontak beliau yang ngajar di sana, sama bikin namanya storyboard Pak. Oh iya. Tuh. Nah, kalau yang Teatin saya nggak dapat kontaknya karena anak-anak juga pada nggak tahu. Kalau dari beliau yang ngajar itu, saya udah coba ngontak 2 kali Pak, telepon Selasa sama Kamis. Nah, itu sama sekali nggak ada jawaban, nggak diangkat sama sekali HP-nya, telepon saya tuh. Jadi, saya juga masih belum ada progres soal itu Pak. Paling storyboard ini Pak. Ini saya tampilin aja Pak. Silakan. Atau saya kirim aja dulu. Ditampilkan aja, boleh. Ditampilkan dan langsung dikirim dan ditampilkan. Ya. Tapi saya buatnya bentuknya ini Pak, apa namanya? Coba. Mana sih? Mana ya? Nah, saya bentuknya apa? Saya bentuknya ini Pak, PowerPoint, biar lebih gampang juga Pak. Oke. Animasi. Bukanya gimana sih? Nah, F5. ini kayak gini Pak bentukannya awal. Nah, ini kan loading Pak. Terus tampilan utama kayak gini. Di sini ada akun, terus jangan sorong, mikrometer, dari indikator, latihan soal, sama latihan mandiri. Nah, di sini saya maunya bentuknya itu gambar Pak, gambar. Cuma nggak dapet. Jadi langsung ke jangka sorongnya ya Pak. Ini kan tampilan utama. Nah, terus di jangka sorongnya ada menunya kayak gini lagi Pak. Ada materi, cara pemakaian, simulasi. Nah, materi ini masuknya itu ada tentang jangka sorong, terus bagian-bagiannya sama fungsinya Pak. Di oper ntar kayak gini Pak. Jangka sorong, bagian-bagian jangka sorong. Scroll back.
Ini cara pemakaiannya. Ini nanti untuk di aplikasi. Iya, Oke. kurang lebih kayak gitu, Pak. Gambaran saya bakal dijadiin aplikasi gini, Pak. Terus. Kalau cara pemakaian, ntar ada pengukuran diameter dalam, luar, sama kedalaman. Nah, saya belum bikin animasinya itu, Pak. Belum bikin gambarnya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Terus ini simulasi. Nah, itu juga, Pak, perkara saya saat pembuatan aplikasi ini, kita itu nyediain animasinya atau Ya. disediain gitu. Kalau bisa dua-dua gini, sebagai plan A ya kamu pegang sudah punya videonya gitu. Berarti kalau dari saya paling bisa bikin manual, Pak, rekam sendiri, nggak bisa Ya bikin. nggak apa-apa, itu lebih bagus. Nggak apa-apa. Jadi lebih real. Jadi itu mau jadi ada video pengukuran diameter dalam, luar, sama kedalaman. Boleh. Itu di bagian. Nanti jadi kamu syuting dulu gitu. Boleh, bagus, itu lebih bagus. Jadi akan lebih kontekstual, lebih real nantinya. Oke, Pak. Jadi tambahin video. Tambahin video untuk ini simulasi ya? Iya. Oke. Boleh. Video asli. Karena kalau kita ngambil dari YouTube contohnya, itu kan kita takutnya ada copyright juga gitu. Iya. Iya. Kan kasih orang lain, kita pakai di karya kita, nah itu kan harus ada izin lah. Gitu. Lanjut. Nah, habis itu ini udah, Pak, untuk jaka sorong. Terus langsung ke menu mikrometer. Mikrometer juga sama, Pak. Ada materi, cara pemakaian, dan simulasi. Nggak beda jauh. Cuma kalau di mikrometer itu ada tambahan di bagian kalibrasi, Pak. Jadi di kalibrasi itu ntar ada simulasi tersendiri, Pak. Kalibrasi. Jadi kan kalau jangka sorong ini kan dia sensitif gitu, Pak, alatnya, alat pengukurnya. Jadi dia harus ada kalibrasi pengukuran semacam apa ya, Pak? Bikin dia di titik nol lagi biar presisi gitu, Pak, ukurannya. Jadi gitu. Nggak beda jauh sama di apa sih namanya? Dialog decoder juga sama bentuknya, Pak, menunya. Materi, cara pemakaian, simulasi. Jadi simulasi itu semua bentuknya video pemakaian. Berarti kan Terus kamu sudah tahu PR kamu nantinya harus bikin video, kan? Tapi bukan setelah itu, Pak, sempro. Iya nanti, maksudnya sekarang kan apa namanya progres ke sana harus sudah ada gitu minimal. Iya, Pak. Nah, terus di latihan soal, saya juga nggak beda jauh dari itu, Pak. Jadi ada 3, mikro jaka sorong, mikrometer, sama dialikator. Ini menunya ada 3. Bentuknya kayak gini lah, kurang lebih. Itu gambar. Terus ntar kalau dipilih, di sini bentuk di sini itu, saya maunya ada simulasi jaka sorong ya, kayak di aplikasi itu, Pak. Nah, terus ini benda ujinya. Di sini input jawaban, terus kita bisa ngecek jawaban yang udah dimasukin sama siswa gitu. Bener atau salahnya. Ada nggak yang sudah diisi? Maksudnya, Pak? Oh, belum ya. Maksudnya ini mah baru. Ini masih storyboard. Iya. Baru rangkanya doang, Pak. Iya. Kalau yang mikrometer latihan itu berapa banyak? Untuk satu konsepan saya satu benda 5, Pak. Oke, boleh. Terus kalau mikrometer nggak beda jauh sama jangka sorong. Nah, kalau dial ini yang beda, Pak. Kalau dial ini kan di sini bendanya. Nah, yang waktu kemarin itu kan saya bilang dial ini mereka nggak ada cara perputarnya, cara ujinya, Pak. Nah, jadi saya namain di sini biar si siswa muter bendanya, Pak. Nah, di sini ntar input jawaban, baru cek jawaban. Nah, terus juga ada tambahan satu lagi, menu saya di latihan mandiri, Pak. Tapi ini cuma ada 2, jangka sorong sama mikrometer. Kenapa? Nah, kalau biasanya yang dipakai oleh guru itu
dua ini Pak, pelatihan tes dari alat ukur itu. Misalnya guru ngatur kepanjangannya jangka sorong atau mikrometer segini gitu. Siswa suruh baca gitu. Jadi saya juga bikin ini karena biar lebih simpel Pak. Jadi kalau ini latihan mandiri ini tanpa benda, yang latihan soal itu pakai benda Pak. Kalau ini kan tanpa benda. Jadi kita ngatur asal terus suruh baca gitu. Ya. Ada contohnya latihan mandirinya, coba nggak bisa ya? Belum bisa Pak. Belum bikin Pak. Belum bikin. Oke, kebayang lah ya. Ya, Cuman yang tadi dial indikator kenapa nggak dibikin latihannya aja? Latihan mandiri Pak. Ah. Kalau dial indikator itu cuma ngebaca jam doang Pak. Kalau dial indikator itu cuma sekedar membaca. Jadi kalau dial itu gampang, pemakaiannya gampang. Cuma kenapa saya tambahin dial ini? Karena di SMK itu jarang siswa memakai dial indikator, jarang, tapi penting gitu. Oke, paham lah ya. Jadi secara garis besar jangka sorong dan mikrometer sudah ada lah ya, sudah lengkap. Ya. Oke, lanjut. Sudah Pak. Oke, sudah. Sudah bagus. Ini tinggal dibuat apa namanya? Secara ringkas gitu, bentuk storyboard yang formatnya yang pernah diberikan kan? Iya. Nah, itu dibuat seperti itu aja, tapi itu juga bagus, sudah bagus, tinggal apa ya namanya? Tinggal diberikan ke programmer dengan gambaran seperti itu gitu. Iya. Saya pikir sih sudah jelas gitu, tinggal programmernya aja tinggal membaca storyboard yang sudah ada plus penjelasan tambahan sebenarnya. Iya, Pak. Oke, itu tentang alatnya, tentang aplikasinya. Kalau dengan orang sekolahnya tidak ada usaha lain apa gitu? Bingung Pak, mau ngapain aja lagi Pak. Saya juga udah nyoba SMS, telepon, tapi nggak ada jawaban. Saya juga udah nyoba nomor yang dari Doni Pak. Jadi kita dapat 2 nomor waktu itu. Saya sama Doni pergi. Dua-duanya nggak ngangkat. Itu permasalahan utama sebenarnya, karena kan ya kita harus dapat data gitu. Gimana caranya? Karena siswa yang sedang sekolah gimana Pak? Ya boleh aja, tapi kan guru juga harus mengetahui gitu. Iya sih, susah juga Pak. Bisa cari orang lagi nggak guru gitu untuk selain 2 nomor itu? 2 nomor itu siapa aja? Pak Ari sama Pak Sulistianto. Jabatannya? Kepala bengkel pengelasan sama PDTM. Nah selain itu gitu bisa cari lagi nggak? Nggak ada lagi Pak nomornya. Ya sih, karena keadaan sekarang sedang begini gitu, jadi agak lockdown. Agak sulit juga. Sekarang sih PR kamu tinggal nyari orang sekolah gitu untuk punya akses ke siswa. Jadi kan kamu sebenarnya butuh ke siswanya. Tapi kamu coba aja gini, bisa langsung menghubungi siswanya enggak? Jadi dia yang akan mengumpulkan siswa yang lain gitu. Kamu pegang satu siswa. Kamu instruksikan siswa itu untuk mengkoordinir siswa yang lain gitu. Supaya instrumen kamu bisa langsung diisi sama dia. Apakah nanti teknisnya bisa pakai Google Form, bisa online, ataupun ya gimana pun lah. Gimana? Masalahnya di sini juga adanya kelas 11 sama kelas 12, Pak, di area lingkungan sini. Ya nggak apa-apa. Ini kan untuk kelas berapa? Kelas 10, Pak, masalahnya. Waduh, 10 ya? Iya. Ya, anak kelas 11 atau 12 pasti ada kenalan anak kelas 10 gitu.
kurang saya tanya sih Pak itu mah. Coba, karena kan ini utamanya gitu. Jadi kamu harus dapat. Sebenarnya di KS bisa Pak. Ya, balik lagi dong. Cuma ada beberapa masalah yang tidak bisa diselesaikan. Ya justru itu makanya kan apa namanya ya? Ya itu objek penelitian kamu udah bagus nih secara desain udah, artinya secara alat yang akan kamu gunakan, instrumen yang akan kamu gunakan sudah siap nih. Sekarang tinggal permasalahannya adalah objek penelitiannya. Sekarang kan sia-sia juga. Alatnya sudah ada, aplikasinya, terus instrumennya, tapi untuk uji coba instrumennya, untuk mengetes alatnya itu kan harus ada objek penelitian nih. Objek penelitian itu kan siswa. Nah, siswanya nggak ada. Ya gimana gitu. Harus. Ya sekarang PR kamu sih PR lebih ke teknis. Cara mendapatkan atau cara supaya ada koneksi ke siswa gitu. Kamu belum pernah ketemu dengan siswanya? Belum Pak. Kalau kelas 10 belum. Atau coba dulu gini, kamu ada kenalan kelas 11 atau 12? Ada Pak beberapa. Nah, itu pasti saya yakin pasti dia punya kenalan juga untuk di kelas 10 gitu. Nggak mungkin nggak ada yang kenal gitu. Pasti ada kenalan, kamu coba cari tahu, minimal mendapatkan nomornya, nanti setelah ada nomornya kamu bisa menginstruksikan untuk ke teman-teman kelas 10 yang lain gitu. Bisa nggak? Diusahakan. Ya. Iya, paling kalau Kapan? Besok Pak mungkin diusahakan. Besok menghubunginya. Ke sayanya kapan? Kapan ya? Rabu Minggu Pak. ini. Rabu atau Kamis. Nah, oke, saya minggu ini lah, sampai hari Jumat lah saya tunggu. Ya. Jangan lupa kirim atau kamu bikin dulu storyboard yang tadi, yang PowerPoint boleh kirim ke saya, tapi kamu juga bikin storyboard versi yang matriks Word. kotak ya. Ya. Yang pernah kita bahas itu. Ya Pak. Baik. Oke. Ada lagi? Cukup Pak. Cukup ya? Cukup. Oke. Kalau cukup, Hilman? Apa yang mau Anda jelaskan? Nah, ini Pak, jadi sebelumnya itu Pak, minta maaf dulu Pak, waktu itu nggak datang pas janjian bimbingan, pulangnya kesorean Pak waktu itu. Terus ini Pak, saya mau ada tema sih Pak. Jadi tema itu saya mau ngambil skripsinya tentang itu Pak, penerapan PJBL, Project Based Learning di SMK Pak. Jadi kalau waktu di BLKI gitu Pak ya, dia tuh makanya PJBL, jadi dia langsung project itu Pak. Jadi penerapannya tuh langsung masuk gitu ke siswanya. Jadi enak belajar gitu Pak. Mata pelajaran, mata kuliahnya apa? Kalau pengen ngambil sih pengelasan sih Pak. Pengelasan? Kalau nggak pengelasan juga, iya kalau nggak di pengelasan paling di AutoCAD atau gambar teknik gitu Pak. Antara tiga itu sih Pak. Objek penelitiannya? Objek penelitiannya sih siswa SMK-nya Pak. Mana? Se-Banten? Se-Kota Serang atau gimana? Gimana ya? Emang itu harus se-Kota Serang gitu Pak ya? Enggak juga. Enggak juga Bang. Hanya maunya gimana gitu. Anda punya konsepnya bagaimana? Nanti kan saya bantu. Oh, kalau kamu mau konsepnya seperti ini, oke. Oh, jalannya berarti saya arahkan. Oh, nanti kamu sebaiknya begini, gitu kan? Saya ingin tahu dulu, kamu punya apa?
ingin bikin apa, nanti saya coba bantu gitu dari sisi apa namanya, sisi kemampuan, sisi apa, keilmuan saya gitu. Nah, iya. Saya niatnya mau itu Pak di SMK 1 Pak. Serang. SMK 1 Cilegon. Iya, Cilegon. Serang. Cilegon. Iya. Terus? Jadi ntar saya mau ngambil data di sana. Tapi gimana yang ngambil datanya juga? Kamu jadi, di kalau pelatihan ini sampai kapan? Udah selesai sih Pak, makanya ini. Udah selesai? Iya, kemarin tanggal 17 selesai. Lah. Jadi punya banyak waktu gitu. Iya Pak. Paling saya mau minta saran dari Bapak sih, kayak gimana gitu tuh. Kalau sepengalaman Bapak gitu tuh, kalau misalnya kita ngambil data atau gimana gitu Pak. Gini aja, saya butuh satu teks, apa ya istilahnya. Kamu sudah punya format proposalnya belum? Format proposal ada sih Pak. Nah, kamu bikin dulu itu, nanti kirim ke saya lihat, nanti saya komentari gitu. Artinya mulai dari permasalahannya, judulnya apa, ingin seperti apa, terus pembahasannya ingin apa saja. Kamu bikin dulu seperti itu, nanti kirim ke saya, kita janjian lagi ketemu kapan, nanti kita bahas itu. Kalau saya gini, di saya nggak ada catatan gitu, nggak ada catatan kamu, saya bingung juga gitu. Kamu inginnya seperti apa? Jadi kamu bikin dulu apa namanya proposalnya sesuai dengan format yang ada. Nanti kita bahas. Oh ini salah nih. Oh ini harusnya ini. Oh ini nanti akan seperti itu. Kalau sekarang kan saya agak bingung nih. Saya harus mengomentari apa gitu. Beda dengan Albert. Albert kan saya sudah punya beberapa dokumen punya dia, jadi saya sudah tahu lah istilahnya dia arahnya mau kemana, ingin membuat apa, sudah kebayang gitu. Nah kalau Hilman kan belum banget gitu kan, sekarang baru pertama, jadi saya pun agak bingung nantinya harus membantunya seperti apa gitu. Ya, jadi kamu bawa dulu, bikin dulu proposalnya, nanti pasti ketika akan dikonsultasikan ke saya, itu pasti akan ada kesalahan. Itu pasti. Nah, kita bahas bareng-bareng gitu maksudnya di sana. Bahas bareng-bareng, oh ini harusnya begini, oh ini salah. Dulu juga Albert kan seperti itu pertama. Banyak yang malahan hampir semuanya dirubah. Karena kan ya tidak sesuai, itu wajar kalau seperti itu. Kayak gitu. Kapan kamu bisa menyerahkan itu ke saya? Saya tanya aja langsung supaya kamu punya ukuran waktu. Sekarang Senin. Bisanya kapan? Senin. Kalau Senin depan seminggu. Seminggu. Iya. Boleh, saya terserah kamu. Apa kecepatan, Pak? Semakin cepat semakin baik, semakin lama ya terserah kamu. Berarti iya sih, Pak. Tapi ini bisa jadi sebuah kesempatan seperti yang pernah dikatakan Pak Fawaid, karena semuanya dalam ketidakpastian, wisuda juga tidak pasti, yudisium tidak pasti. Nah, ini kita gunakan untuk untuk apa istilahnya? Kita menggunakan waktu yang ada gitu. Nah, makanya kalau kamu bisa cepat ya bagus, artinya kan pergerakannya bisa menyesuaikan gitu, bisa lebih cepat juga. Kalau seminggu mah enggak. Malahan kalau saya tantang minggu ini sebelum hari Senin. Kalau berani. Aduh, bisa itu, Man. Bisa itu, Man. Makanya kamu nanti boleh ngobrol berdua, Hilman sama Abed, untuk namanya bantuan secara teknis gitu. Kan di Albert ada beberapa dokumen pendukung ya, seperti format panduan penulisan gitu ya, terus beberapa contoh proposal yang sudah jadi gitu ya. Nah, kamu juga boleh lihat dari proposal yang sudah jadi itu sebagai referensi, boleh. Silahkan. Kamu sering akses repositori dari berbagai universitas gitu. Itu boleh, silahkan dijadikan sebagai referensi. Karena kalau kamu nggak baca-baca, ya sulit, ya nggak akan kebayang gitu nantinya. Iya. Ya. Ya, Pak. Kapan jadinya Senin?
Senin aja Pak. Senin kirim ke saya dokumennya, nanti kita akan ketemu lagi seperti ini. Ya, Iya Pak. oke. Ada lagi? Paling itu Pak, apa ya? Kalau misalkan di dalam proposal itu datanya masih data itu kan Pak, Mas, apa sih belum data aslinya gitu Pak? Data rencana? Paling data rencana dari Iya. internet juga bisa. Tapi harus jelas. Kalau bisa sih, saya sarankan, ini pernah saya katakan ke Albert juga, boleh Anda gunakan internet dari berbagai artikel, tapi minimal harus ada buku penunjang. Iya, Pak. Bukunya. Dulu kan pernah saya ke Albert bilang, Albert cari bukunya, gitu kan, Albert ya? Iya, Pak. Nanti kamu juga seperti itu. Kalau sekarang kan banyak lah akses e-book gitu. Kalau nggak bisa buku fisik, e-book aja. Yang tentang pengelasan kan, kamu bahasanya tentang pengelasan, tentang PJBL juga, ataupun dari beberapa contoh skripsi yang membahas hal yang sama dengan metode yang sama, contohnya. Nanti kamu bisa sebagai referensi. Yang nggak boleh itu menjiplak, gitu. Kopi itu nggak boleh. Oke? Iya Pak. Ada jelas? Jelas Pak. Oke. Ada lagi tanyakan Albert, Hilman? Enggak, Pak. Cukup, Pak. Cukup Pak. Cukup? Kalau cukup, oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Yang singkat ini mudah-mudahan bermanfaatnya. Dan kalian sering-sering komunikasi. Saya sudah siapkan grupnya. Silahkan kalian untuk tukar apa namanya, tukar informasi, tukar data gitu kalau ada, ataupun apapun lah ya. Di sana silahkan gunakan sebaik-baiknya. Kita sudah fasilitasi. Kalau ada kesulitan boleh dikonsultasikan langsung di grup itu. Jadi kita seperti ini lagi, nanti mungkin minggu depan kalau kita bertiga, kalau Pak saya ingin private, maksudnya dengan Bapak ngobrol kayak gini, boleh kayak gitu, silahkan. Nanti saya siapkan invite-nya, invitation-nya. Oke? Oke, itu saja untuk hari ini. Terima kasih perhatiannya. Mudah-mudahan Anda bisa lancar mengerjakan proposalnya, dan saya tunggu progresnya. Abad, progresnya apa? Suruh nyari data siswa itu, Pak. Angket, nyebar angket. Oke, Abad, Hilman? Ada 3 Pak, buat format proposal. Senin kirim proposal, harus ada buku penunjang. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak.